Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini, masih puasa ya? Tetap semangat puasanya. Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Baiklah, hari ini kita masuk ke tema 7 subtema 3 ya. Yaitu perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran 1. Perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya bahwa kita sebagai manusia itu selalu membutuhkan orang lain ya. Satu orang akan berhubungan dengan orang yang lainnya, dan manusia selalu melakukan komunikasi saat bersama-sama. Nah, saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, itu dapat kita sampaikan ketika kita berkomunikasi. Dahulu ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang di mana teknologi komunikasi itu semakin berkembang. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapan saja kita mau. Nah, sekarang marilah kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup kita semakin bermakna. Sore hari, ayo membaca. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Kos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Silakan kalian baca ya sejarah tentang komunikasi ya yang ada di buku tema kalian subtema 3 pembelajaran 1. Apakah kalian masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan setiap paragraf ya, kalimat pokok setiap paragraf di bawah ini. Jadi untuk menjawab ini kalian lihat lagi teks yang barusan kalian baca ya. Kalimat utama untuk di paragraf ke-1 itu adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antara manusia. Kemudian di paragraf kedua ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Nah, ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Nah, setelah kalian mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks di atas adalah cara penyampaian gagasan antar manusia, cara penyampaian pesan dari jauh, cara penyampaian pesan secara tertulis, dan manfaat jaringan internet. Ayo menulis. Tuliskan kembali kata-kata yang digaris bawah pada kotak berikut ini. Jadi pada teks sebelumnya itu kan ada beberapa kata yang digaris bawahi ya. Silakan kalian isi ya apa saja yang digaris bawahi. Kemudian setelah itu carilah arti kata-kata tersebut dalam kamus. Kemudian buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digaris bawahi tadi ya. Selanjutnya
Siti mendapat kiriman ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut dengan kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati hiasan kartu pos berikut. Nah, ini adalah contoh kartu pos ya. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman ketika ibu masih sekolah dulu SD, sering sekali ya menggunakan yang namanya kartu pos. Nah, seperti itulah kurang lebihnya gambaran tentang kartu pos ya. Kartu pos itu mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisinya ya. Jadi keliling bangun datar itu ya jumlah ya. Jumlah panjang, setiap panjang sisinya itu dijumlah. Jadi kalau misalnya persegi atau persegi panjang, berarti jumlah kelilingnya adalah setiap sisinya itu dijumlahkan ya. Itu baru ditemukanlah yang namanya keliling. Selanjutnya, amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Karena kamu di rumah, maka amatilah bangun datar yang ada di rumahmu. Temukan kelilingnya bersama orang tuamu ya. Jadi silakan temukan kelilingnya bersama orang tuamu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi-sisi yang bentuk keliling dari bangun datar tersebut. Contoh di sini ada persegi panjang ya. Nah, keliling, bagaimana menentukan kelilingnya? Nah, nanti untuk menentukan kelilingnya silakan sepinggir-pinggir sisinya itu kamu beri warna, misalnya warna merah misalnya. Nah, mana yang keliling? Nah, berikan warna merah pada bangun datar tersebut. Jadi supaya ketahuan bahwa itu adalah kelilingnya. Atau warna yang lain juga boleh ya, terserah kalian ya. Silakan amati berbagai bangun datar yang ada di rumahmu, kemudian temukan kelilingnya bersama orang tuamu. Tetap semangat anak-anak semua.